sekarang orang tuanya udah ngontak, udah komunikasi kan? Senyum. Kalau ketemu saya, yang nangis jadi ketawa. Baik adik-adik, ini Bapak Gubernur sudah datang bertemu dengan adik-adik semua. Mari kita berbagi cerita dengan Bapak apa yang kalian mau sampaikan kepada Bapak, dan di sini juga kita berterima kasih karena Bapak Bupati dari Cianjur dan Purwakarta hadir, dan ini juga dari Polda Jawa Barat juga ada, Ibu dari Polda NTT juga ada. Apa yang kalian harapkan berkaitan dengan masalah ini dan keberlanjutan hidupnya adik-adik setelah nanti selesai dalam proses hukum atau pulang kembali ke kampung asal seperti apa? Jadi bisa menyampaikan secara, kalau kamu merasa tidak aman, kamu bisa omong caranya seperti apa, kami akan mengikuti yang kamu butuhkan. Kalau tidak aman kan bisa disampaikan di WA. Ya kan? Tidak aman. Sekarang gimana rencananya? Enggak gini. Yang pertama kalau dari sisi ketenaga kerjaan ya, kamu kerja kan? Jadi itu dulu ya. Kamu kerja, ya oke. Berapa perjanjian upahnya dalam setiap bulan? Itu dulu. Hah? Upah? Ada nggak tertulis perjanjian upah? Nggak ada. Terus perjanjian upah 11 juta itu dari mana dasarnya? Dari dia, dari ngomong aja, nggak ada perjanjian tertulisnya kan? Terus yang kedua, saat kerja ada kontrak kerja. Nah, di kontrak kerjanya berapa? Di kontrak kerja nggak tertulis itu, di kontrak kerja hanya tertulis kayak kita hanya sebagian apa kerjanya, terus sama apa namanya upah kayak 50.000 itu, terus sama dia mau menyediakan mes, tapi mes kan bayar. Oke, di kontrak kerja kamu dimasukin berapa standar upahnya per hari? Per sekali melayani? Standarnya di mallnya 50, di pinnya di 75.000. Oh, 75.000. Itu terpenuhi nggak? Menurut aku enggak, karena tidak transparan. Pas gajian tidak ada rincian, jadi langsung total gaji aku selama 1 bulan. Oke, sekarang terima total gaji sebulan berapa? Itu data bervariasi, ada yang minus, ada yang sisa berapa. Oke, kamu aja berapa Kalau sebulan? aku paling kecil 700. Dapat 700 setiap bulan. Paling kecil. Itu enggak, kalau paling besar berapa? Paling besar 1,2 bersih. 1,2 bersih. Itu dipotong apa itu? Itu kayak setiap bulannya ada aja, kayak bulan misalkan kayak kemarin bulan Desember ada 3 orang yang ulang tahun, berarti 170 kali 3. Yang ulang tahun siapa? Ya sesama kita nih teman-teman aku. Harus dirayakan. Harus jadi kayak dirayakan juga kan 170 nih, lagi ada 25 atau lebih. Itu kan udah gede kan ya. Tapi kan ke kitanya dia cuma beliin bolunya 1. Oke. Dilindungi oleh asuransi kesehatan? Asuransi ketenagakerjaan? Enggak ya? Kamu waktu datang ke sini daftar ke kantor tenaga kerja setempat nih sebagai tenaga kerja pendatang? Enggak. Aku menyebut mereka langsung. Oke, nanti ke depan kita tidak menampilkan bahwa kegiatan ketenaga kerjaan di tempat hiburan itu ada. Karena kan izinnya juga ada, negara ngeluarin izin. Tetapi ke depan itu nanti Bu, nanti ada perjanjian kerjasama antar wilayah. Misalnya Provinsi Jawa Barat dengan gubernurnya, nanti bupati dengan bupatinya, perjanjian kerjasama. Kalau ada tenaga kerja dari Jawa Barat datang ke sini, maka harus didaftarkan ke kantor tenaga kerja setempat agar ada pengawasan tenaga kerja. Nah ini kan selama ini pengawasan tenaga kerja itu fokusnya ke pabrik. Selama ini di mana-mana pabrik. Tapi kantor dinas tenaga kerja jarang mengawasi ketenagakerjaan ke pertambangan, jarang mengawasi ketenagakerjaan ke toko, ke asisten rumah tangga, termasuk para pekerja hiburan malam. Nah ini kita benahi, dan kita juga tidak boleh lagi pura-pura itu nggak ada. Tempat hiburan tuh ada di mana-mana. Nah kemudian kamu kerja sudah berapa lama? 10 bulan. Baru 10 bulan kan? Kan 2 kali per kontraknya itu 5 bulan. Kan kalau ke tempat hiburan gitu suka ada tips. Bener nggak? Kamu jujur. Ada apa? Tips. Nah, kamu dapat tip berapa? Ya itu tergantung baik apa enggak. Oke, kamu baik atau enggak? Itu nggak dilaporkan tip kan? Enggak. Di luar kontrak kerja yang didapat, tip kamu dapat berapa sebulan? Di luar kontrak kerja yang dapat tip sebulan juga terhitung orang kamunya sedikit banget.
bawah 10 juta. Dapetin. Oke, berarti kan sekitar 2,2. Nah, terus kemudian apa yang menjadi keluhan selama ini? Jadi kekamnya, Hmm. kekamnya, terus kayak peraturannya tidak sesuai semua yang dilakuin. Oke lah, untuk masalah gaji aku tidak mempermasalahkan kan ya. Yang penting banyak tips. Jadi kayak kan mikirnya kalau pekerja malam kayak gitu ya, kalau kata kasarnya ya kamu lakukan banyak uang gitu kan. Nah ini mah nggak apa-apa, untuk gaji aku ada masalahnya. Masalah itu tentang adanya kekerasan, adanya pekerjaan di luar kontrak, potongan-potongan yang nggak jelas, itu yang aku Kekerasan dalam bentuk apa? dalam bentuk kayak ke dia. Apa? Kamu lihat apa? Ditambah. Masalahnya? Hah? Jadi sempat mau pulang di kapal laut, katanya diizinin. Mau kabur? Enggak, apa ya, kayak kesel aja sama bos. Aku kenapa nggak izin pulang di kapal laut? Terus? Kan padahal budgetnya cuma segitu si ayah dapat uangnya. Ayah itu orang tua. Iya. Emang ngasih uang? Iya buat Suruh pulang? Pulang. Nah, terus? Tapi malah sakit-sakitan di situ. Mau ditambah. Terus apa lagi? Yang dapat kekerasan itu siapa lagi? Kenapa kamu? Waktu itu aku ditender sama dia 5 juta. Di tender gimana? Didenda, istilahnya didenda 5 juta. Kalau di tender mau dilelang. Iya benar kayak gitu. Kamu didenda 5 juta gara-gara apa? Cuma gara-gara ada keributan sedikit sama tamu, Heeh. gara-gara aku kesal sama tamu itu. Heeh. Aku cuma nunjuk aja itu tamu. Tiba-tiba aku diseret keluar, terus didenda 5 juta. Kamu kenapa tamunya ditunjuk? Ya ada masalah kata aku dulu. Kamu pacaran sama tamu? Dibilang tidak sih. Dekat dengan tamu? Iya, Kak. Tahu saya banyak gitu-gitu. Saya kan pengalaman gitu. Kerja gitu. Ya, aku didenda 5 juta di situ. Iya kan? Ya dunia yang gini kan teman-teman saya dunia gini semua, aku juga tahu. Ya, jadi gini, apa? Kita terbukanya gini tuh terbuka jauh juga banyak. Kan? Kamu dekat dengan tamunya secara hati. Udahlah kamu jujur aja. Akhirnya kamu bertengkar. Iya. Ya kan, cara bertengkar tamunya tunjuk-tunjuk. Kenapa kamu menunjukkan tamunya? Karena kamu merasa dekat secara hati. Udah jujur aja deh. Kamu pemain saya pelatih. Iya kan? Iya, begitu. Terus kamu jadi denda. Denda 5 juta, aku diseret. Terus? Keluar sampai tanganku memar-memar. Aku juga ditarik, didorong kencang. Itu ditendang. Itu aja yang dapat. Suka ngirimin nggak sama orang tua? Ngirimin. Udah berapa tahun kamu kerja? Aku bareng sama dia. Berapa tahun? Aku diajar dia. Hah? 8 bulan. Oke, udah 8 bulan ya. Suka ngirim berapa sama orang tua? Kadang berapa? Karena aku feminis terus. Oh. Karena banyak potongan juga kan. Kamu dipotong apa aja? Potong rambut, potong apa? Potong mes, potong Terus siapa lagi? Sudah selesai ceritanya? Kekerasan itu aja sih. Oh. Kalau yang di tender di denda itu baru banyak kayak aku, ada denda adu fisik 5 juta, terus denda adu mulut 2,5. Aku ngalamin semua, terus denda masuk kamar teman satu kalinya itu 100.000. Nah baby ini langganan masuk ke kamar aku, kita beda kamar tapi kita deket. Nah dia tuh masuk ke kamar aku. Masuk kamar tuh masuk ke room. Bukan kamar tidur mes. Kenapa didenda? Udah tahu. Alasannya nggak tahu, nggak jelas. Tiba-tiba dia per bulan udah potongan 1,8 kan 18 kali masuk. Kan namanya cewek kan siapa tuh mau gosip, mau apa gitu kan, mau pinjam lipstick, mau apa kayak udah tetep. Ini di antara ini kamu yang paling vokal, cocok jadi pengacara tuh. Kamu sekolah hukum kamu cocok. Jangan serius-serius lah. Apa? Iya kan? Nah, apalagi ada yang disampaikan? Ini kok aku kekerasan sama pihak. Ya udah sampeinnya nanti di BAP. Udah itu mah. Udah. Terus ngomong di sini juga nggak ada arti kalau di BAP kamu nggak ngomong. Udah. Udah. Kamu nggak ada. Yang lain? Siapa yang masih betah di sini? Oh enggak. Ya udah. Ini mau pulang. Oh, nggak boleh kok. Hah? Kemana? Nanti saya mau kalau mau pulang mau kerja apa? Ya itu justru dia itu dia. Padi Atau dia Pak, atau pas pan di Jebel kayak pabrik barunya. Ayo digawe di pabrik. Iya. Mana yang mau gawe di pabrik bobogohan yang manajer? Siapa tahu Pak jodohnya. Wah. Kita Jangan sekolah oke jodoh mah jorok. Ya udahlah. Ya kan.
kuat. Kan kalau di perusahaan, kalau German seharian berdiri 8 jam, istirahat 1 jam, dapat gajinya sebulan upahnya ada yang 2,4, ada yang 3,2, plus lembur dapatlah 3,2. Nggak apa-apa yang penting kan nentu. Hah? Nentu itu. Kamu kan biasa tip 500. Ya kan? Kuat nih mentalnya. Kalau urusan kerja saya nanti bantu. Ya. Gitu. Tadi Bupati udah janji ada yang jadi humas Pemda Cianjur. Benar nggak Bupati? Siap. Benar. Siap. Benar nggak? Saya nanya benar ngomong gitu. Oh benar. Bagian baca. Ya udah. Pak Kapolres kalau ini proses BAP-nya sudah selesai. Sudah. Artinya bahwa kalau mereka pulang nanti diperlukan keterangan sebenarnya bisa penyidiknya ke kita fasilitasin atau mereka juga bisa saya bawa ke Labuan Bajo di BAP di Labuan Bajo. Nggak ada masalah, fasilitasnya kita siapin. Aman Bu, saya sudah terbiasa mengurus wanita-wanita muda. Izin Pak Gubernur. Ya, gimana? Mohon maaf. Telah memperkenalkan kami sebagai Direktur PPA PPO Polda NTT. Siap. Jadi ini berawal kita tahu di kedudukan perkaranya, karena kalau kita tidak tahu, tidak paham bagaimana perkara ini sampai bermuara sampai terjadi viral, ini berawal dari adanya informasi atau ada laporan informasi dari masyarakat yang menyampaikan adanya pekerja-pekerja yang di LKAS itu melakukan pekerjaan yang mendapat tindakan tidak sesuai dengan apa kesepakatan mereka. Dari apa yang sudah itu kemudian dari Polres sendiri langsung menyiapkan laporan informasi dan juga disertai dengan laporan tugas penyelidikan dan laporan penyelidikan. Iya. Dalam laporan ini kemudian bersama-sama dengan dari Bu Suster dan UPTD PPA pergi mengecek keberadaan kebenaran daripada itu. Iya. Nah, dalam pengecekan itu ternyata memang ada, tetapi memang Polres harus tidak serta-merta datang langsung pergi tanpa ada surat tugas ini, tapi melanggar prosedur. Nah, setelah dilaksanakan, Polres sendiri yang menyiapkan kendaraan untuk nanti ketika memang ada deninya itu menyiapkan untuk mengangkut daripada korban-korban ini. Iya. Jadi dari itu memang ditemukan dan didapatkan bersama-sama itu memang ada 13 orang pekerja yang berasal dari Jawa Barat. Tetapi di sana bukan hanya 13 orang saja. Ada sebagian juga yang masih bekerja di LKAS itu adalah warga Jawa Barat. Ada berapa orang Masih lagi? ada 10 apa 9. Mereka mau pulang nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Soalnya kan kemarin aja mereka yang menentang pernyataan kami. Oh ya udah berarti mereka betah. Ya udah kalau betah jangan dipaksa. Yang lain masih ada warga Jawa Barat yang mau pulang? Di Pablalu siapa? Di KP lain? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya nanti saya bikin ini aja, bikin nanti WA pengaduan. Pak bukan hanya di sini, seluruh daerah yang warga Jabar mendapat perlakuan seperti ini nanti akan kami jemput, kami bawa pulang. Kami bisa membantu pekerjaan, cuma kami tidak bisa menyediakan suami. Izin Pak. Yang nggak serius Bu, tersantai Bu. Itulah Pak Gubernur semua. Ketika sudah mereka semua akhirnya diamankan, dibawa langsung ke Polres. Ya. Terus di Polres itulah dilakukanlah berita acara infografis untuk mempercepat dari ketika berita acara ini sudah berjalan, kemudian penyelidikan sudah dari laporan hasil penyelidikan, kemudian digelarkan dan adanya dibuatlah laporan polisi. Laporan polisi ini pada tanggal 3 Februari. Jadi bukan dari ini baru jadinya di tanggal 3 Februari ada dari korban inilah yang melapor. Langsung ditindaklanjuti setelah dengan laporan merasa ada tindak pidana di sini, kemudian digelarkan perkara, gelar perkara untuk ditingkatkan dari penyelidikan naik statusnya ke penyidikan. Penyidikan kemudian dilaksanakan lagi BAP saksi semuanya, korban saksi dan saksi-saksi yang lain menguatkan, termasuk kemarin kami minta saksi daripada ahli, kemudian nanti rencana di hari ini kami akan naik lagi gelar perkara untuk penetapan tersangka. Untuk rencana tindak lanjutnya nanti setelah penetapan tersangka akan dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka. Itu saja mungkin proses hukum yang dilaksanakan. Jadi selama ini kalau disampaikan bahwa terlalu lambat sampai kepada untuk melaksanakan penetapan tersangka. Inilah yang dilakukan oleh
Polres setempat untuk mengantisipasi, dan untuk itulah bersama-sama dibawa lagi bersama suster tadi dibawa ke truk F di sini untuk penanganan. Dan selama mereka di sini juga ada anggota yang juga menjaga bersama-sama dirinya di sini. Jadi mungkin inilah yang kami bisa sampaikan dalam proses penyelidikan dan penyidikan sampai perkara ini masuk nanti untuk dinaikkan status untuk tersangka dilaksanakan gelar perkara. Dan untuk ini kami sudah mendata dari hasil yang kami data dari ini, untuk sementara kecepatan kami juga ada sekitar 198 warga Jawa Barat yang bekerja di NTT. Jadi kami tahu bukan hanya di Eltras, ada di sini juga ada banyak. Kalau di sini kurang lebih di Sika hampir 60 orang. Itu yang di tempat hiburan. Di tempat hiburan Ada LC. Ya, prinsip dasar sih kita mengucapkan terima kasih ya pada jajaran Polda, jajaran Polres, kemudian pada Ibu Suster dan yang lainnya, bahwa masalah ini bisa terungkap, tidak mungkin terungkap dan kemudian berproses sampai penyidikan dan sebentar lagi penetapan tersangka kalau tidak ada kebiasaan. Kalau dalam prosesnya ada kurang-kurangnya, itu biasa dalam kehidupan ya. Yang sempurna itu cuma rokok. Ya kan, yang sempurna itu rokok. Jadi kalau saya sih pertama berterima kasih mereka dalam keadaan sehat. Yang kedua, saya juga berterima kasih mereka dilindungi. Yang ketiga, saya berterima kasih mereka juga mendapat perlakuan yang baik di sini, bisa makan dan masih dalam keadaan sehat. Kalau air matanya jatuh, ya, pertama mungkin trauma terhadap mantannya yang menyakiti. Yang kedua, trauma terhadap pekerjaan yang ditekuni, yang tidak sesuai dengan harapan, termasuk trauma kekerasan. Yang ketiga, kangen ingin pulang karena lebaran, ya kan? Dan pulang, ya punya harapan juga pulang ke rumah dibekali nama gubernur, kan itu. Pasti itu ya. Ya udah, kalau saya sih gitu aja. Mungkin dari sisi proses kepentingan penyidikan, mereka saya bawa pulang nggak ada masalah, Bu. Izin Pak Gubernur, secara ininya tidak, tetapi ada proses karena bukan kami bagiannya ini. Ketika ini nanti selesai, kami harus mengirimkan berkas perkara ini ke JPU. Dan bila di dalam berkas perkara diteliti oleh jaksa, ada untuk minta keterangan tambahan. Nanti saya bawa lagi ke sini nggak ada masalah. Itu saya bertanggung jawab. Sampai nanti ke pengadilan. Iya. Ketika nanti di pengadilan tentunya mereka jadi saksi, karena mereka saksi utama semua. Nanti didampingi oleh bupatinya masing-masing. Siap. Terutama Bupati Cianjur sangat. Bapak siap mendampingi? Siap. Aman kan? Istri di rumah aman? Aman. Kenapa amannya Bu sambil gemetar? Kan Susi R kan bisa, mudah-mudahan Susi R bisa berangkat duluan dulu. Jadi misalnya kan kita rencana pulangnya jam 12, kita kan bisa lebih dulu, ya. Bisa lebih dulu. Artinya mereka bisa duluan berangkat, Susi R dulu. Nanti Susi R-nya balik lagi, kita nunggu di sini dulu. Nanti koordinasi aja sama pesawatnya, bisa kan? Nanti dikoordinasikan sama Susi R-nya, Mahatep, ya. Susi R-nya kan bisa ngangkut 12 tuh, bisa berangkat dulu. Nanti pulang lagi jemput kita, kan gitu. Gitu nanti. Nah, nanti kan mereka bisa nginep dulu di Labuan Bajo di sana. Sudah, Bu? Di mana, Pak? Saya kerja di sini, kami di bagian belakang layar. Iya. Terima kasih sebetulnya karena Pak Gubernur dengan tim datang membantu saudari-saudari kita ini. Tapi tadi juga terima kasih sudah hadir untuk menyampaikan progres hukum di sini. Kami di sini sebagai lembaga layanan memang punya kepentingan tentang perbaikan sejumlah hal di sini juga. Maka tadi sudah disampaikan tentang proses hukum itu satu poin yang penting yang sedang kami dorong, karena bagaimanapun juga kami dari laporan dan kami kerja di sini bukan datang baru kali ini, tapi sejak kami ada di sini ini sudah 49 korban nih yang kami tampung di sini. Dan mereka selama berada di sini itu kami sepertinya gagal mengadvokasi satu sistem kehidupan di sini secara baik. Karena apa? Karena
urusan mereka ini selalu dibelokkan ke tenaga kerja dan kami tidak lihat bahwa ada kejahatan di dalamnya. Nah, karena itu kami sebetulnya berterima kasih, ini agak sedikit baik bahwa Pak Gubernur datang dan kami di sini mengharapkan sebetulnya agar perjumpaan ini mendorong satu, bukan hanya soal tentang Jawa Baratnya, tapi juga kami di sini juga ada perbaikan sistem sosial yang baik agar siapa saja mau datang kerja di sini dia diperlakukan secara manusiawi. Ya. Itu hal yang kami mau dorong sebagai lembaga yang selalu mendampingi korban di sini. Karena kalau tidak, kami ini hanya sebagai tempat sampah di mana setiap kali ada soal, kami akan bekerja seperti ini. Sampai kapan? Pertanyaan kita, negara kita ini akan urus ini sampai kapan? Karena kita butuh juga perbaikan sistem hidup yang agak lebih menyeluruh. Dan karena itu pada kesempatan ini kami sebetulnya mendorong Bapak Gubernur untuk memakai kewenangannya, juga bekerja sama seperti dikatakan Bu tadi, untuk proses hukum ini berjalan. Mereka sangat kolaboratif. Itu hari 17 anak yang kami bantu juga di sini, dari yang keluar dari itu, mereka cenderung mau cepat pulang. Tapi mereka ini hebat loh. Mereka ini mau bertahan di sini demi kami meyakinkan mereka demi satu proses yang lebih baik, karena kami meyakinkan mereka bahwa kalian bukan hanya kalian ini. Kami sebagai masyarakat sipil menginginkan perbaikan supaya banyak orang yang mau datang kerja di sini, mereka nyaman di tempat ini dan juga kemana saja sebetulnya. Kita sedang bekerja untuk satu isu yang jauh lebih besar dan substansial daripada hanya setiap kali kita hanya mendatangkan itu ada urusannya soal-soal seperti ini. Itu yang kami mau sampaikan dari lembaga. Terima kasih Bapak. Ya. Jadi intinya Bapak ingin bahwa problem ini adalah problem yang berakhir pada penegakan hukum, bukan sekedar aspek santunan sosial. Ya. Ada yang umur 15 tahun sudah kerja? Kamu 15 tahun? Datang umur 15 tahun kamu kerja. Dulu kamu yang bawa siapa? Temen. Itu orang mana? Hah? Orang Karawang. Oke. Ada nggak yang dulu ngajak dan bawanya orang Jawa? Sekarang dia tinggal di mana? Iya, terus yang masih di atas, lagi hamil. Di Eltra, lagi hamil. Dulu dia yang mendatangi kamu. Apa waktu mendatanginya? Ngajakin kerja. Udah berangkat kerja, bapak udah pulang dulu. Oke, dia ngajakin kerja, membawa kamu, membiayai waktu pemberangkatan enggak? Enggak. Pemberangkatan kamu biaya pesawat dari mana? Dari bos sih. Dia hamil karena apa? Kamu mungkin di sini pacaran. Tapi punya laki-laki, punya suami? Enggak. Terus kamu yang dulu pernah ada orang Jawa Baratnya sendiri yang ngajak kamu ke sini? Kamu direkrut sama siapa dulu? Enggak, saya mau berproses di Polda Jabarnya, nanti mau kita berproses. Berprosesnya adalah kita ingin mengidentifikasi siapa saja yang menjadi jaringan merekrut perempuan Jabar dibawa ke sini. Tapi kenal wajahnya kamu kan? Ini kan kenal wajahnya. Nanti kamu bersedia lapor di Polda Jabar ya? Ya, kita mau proses ininya orang yang merekrutnya. Ya, jadi kalau yang di sini yang kekerasannya segala macamnya, yang di Jabar adalah yang memproses siapa yang merekrutnya, yang menjadi jaringannya. Ya. Terus ada nggak yang direkrut sama orang Jawa Barat? Kamu direkrut sama siapa? Orang mana? Sari, nama asli nama Sari. Sari orang mana? Hah? Orang Cianjur. Sekarang ada di Cianjur orang? Masih di Eltra. Itu yang ajak. Oke. Mereka mah nggak mau pulang. Ya udah. Semua yang rekrut tuh sekarang di Eltra. Semuanya di Eltra. Yang bawa dia dulu di Eltra. Yang lagi hamil juga sama. Ada. Sekarang di Eltra. Hamil. Tapi punya suami di Eltra. Oh janda. Kerja. Oke, kerja. Orang tuanya ada di Cianjur. Ada. Udah. Ya. Ya udah. Terima kasih ya. Nanti kita mau persiapin pulang, kita mau komunikasi sama pesawatnya. Ya. Oke? Semangat? Semangat. Apakah Anda dalam keadaan sehat? Sehat. Apakah Anda dalam keadaan baik? Baik. Tidak dalam keadaan terpaksa? Tidak
tidak. Kamu dalam keadaan bahagia hari ini? Bahagia sekali.